Karena kayak gini, kita bersaing itu secara sehat, Hen. Jangan takut, usaha itu jangan takut disaingi. Semakin banyak saingan semakin bagus. Orang banyak pilihan. Yang penting kita jaga kualitas. Menarik banget ya obrolan kita nih, bisa jadi contoh baik bukan bagi desainer pemula ya, tapi bagi semua orang, bagi pebisnis pemula juga bisa mencontoh dari Bunda Emi. Ngomong-ngomong namanya Helmi loh. Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Henny Effendi di Storyline Radar Palembang Official. Bisa tebak Henny di mana? Kalau ngelihat di belakang ada songket, ada semua. Benar, kita ada di kediaman desainer kondang, tentu tahu ya, Bunda Emi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Semangat dong. Ini karena puasa nih, makanya bundanya agak-agak sedikit lemes ya. Oke, nah Bun, sebenarnya kita tuh pengen banget kulik habis nih, karena kan Bunda kan kalau kita tahu ya perjuangannya tuh panjang banget sampai ke posisi sukses seperti sekarang ini, yang berperan, sangat berperan malah ya untuk mengangkat kain-kain tradisional khas Palembang. Ini berjasa banget nih Bun ya. Nah, kita pengen tahu nih Bun, perjalanannya seperti apa, sedih-sedihnya gimana, tertati-tatinya seperti apa. Jangan kita tahu Bunda yang seperti ini ya. Orang mungkin taunya desainer Bunda ini yang udah udah sukses, udah mapan, malah udah jadi pelanggan pasti ya. Nah, bisa diceritain dong Bu, asal mulanya seperti apa? Emang Bunda memang dari awal tuh udah tertarik untuk ke fashion ya Bun ya? Intinya kayak gini, sebelum sukses itu kan ada duka. Tuh. Saya juga mau buka butik itu bukannya langsung diiyakan sama suami loh. Saya itu jualan dari bajunya, barangnya tidak mobil, dari rumah ke rumah gitu. Oh, itu awalnya Hen. Oh. Nah, jadi saya di rumah, di belakang itu kan ada bikin ini nih, gantungan gitu, cuman satu. Jadi datanglah teman-teman arisan, saya bawa baju, saya minta izin sama suami, nantilah, mungkin dianggap suami nanti belum ini ya, belum tepat gitu. Iya. Pas saya pulang haji 2015, saya buka butik. Memang saya bergeraknya dari awal itu di songket. Dulu saya bikin baju tuh awal tuh sari. Jadi saya bikin baju sari, kombinasi sama songket sama jumputan gitu. Itu awal saya buka butik, awal karir Bunda gitu. Emang ada pasang surutnya. Iya benar. Itu Pastilah Bun ya. pasang Nah, surut. pada saat awal Bunda tadi kan ceritanya dari mobil ke rumah-rumah gitu loh. Nah, itu penjualannya seperti apa pada saat dari rumah ke rumah itu? Nah, dari rumah ke rumah itu alhamdulillah sih, saya coba desain satu baju dulu. Saya bawa, oh ada ibu-ibu yang suka bikin dong gitu. Jadi dalam satu bulan tuh adalah laku 3-4 baju awalnya gitu. Nah, jadi lama kelamaan saya pas pulang haji, saya ceritain tadi saya buka butik, alhamdulillah lah mulai berjalan. Akhirnya ditawarin Bunda ikut Palembang Fashion Week. Pas di tahun ketiga saya kenal sama Anda. Iya. Itu tahun ketiga saya buka butik. Iya. Kenal sama Mbak Emi. Jadi boleh dibilang kesuksesan itu Bunda raih setelah bersusah payah berapa tahun? Tepatnya 2 tahun, 3 tahun? Sampai sekarang kan Bunda sudah jadi juri, diundang fashion show di mana-mana, keluar daerah, mana-mana. Nah, jadi pada saat mencapai posisi seperti ini perlu waktu berapa lama Bu? 2 tahun? Kemarin saya buka butiknya 1 tahun. 1 tahun. Tahun yang kedua mulai dilirik sama Mulai dilirik. ibu pejabat, pergi ke luar kota. Saya dulu sering dipanggil ke Makassar, Medan, Jambi. Kalau sekarang karena kendalanya
dulu, tapi Bunda tetap pamerannya di Palembang Icon. Tetap ya di Palembang Icon. Penjualan murah nggak Bun, walaupun cuma mengandalkan di Palembang Icon aja gitu. Pelanggan yang lain tetap nggak? Kalau pelanggan mah tetap, yang namanya COVID kita nggak bisa ini ya bilang gimana. Memang jauh turunnya, tapi kita siasati dengan biasanya kita jual baju yang mahal nih, sekarang kita mulai bikin baju yang pasarannya yang 300.000 gitu, tapi yang penting tetap jalan. Alhamdulillah sih masih tetap jalan. Aku tahu awal Bunda bisa menawarkan harga segitu karena apa? Karena beberapa kali ya aku juga sempat liputan Bunda tuh ada beberapa orang yang minta desain khusus dari Bunda, tapi harganya kalau istilah orang Palembang tuh bilang nganyang gitu nah. Nganyang dikit. Bunda ini hatinya memang lembut ya, jadi ya udahlah Bunda bantu. Nah dari situ aku tahu persis Bunda mulai melirik ya untuk memberikan harga yang terjangkau. Dan aku lihat juga nih semua koleksi Bunda sekarang sudah memadukan yang resmi, songket resmi dengan yang santai. Jadi bisa dipakai di semua situasi. Ide seperti itu tuh dapat dari mana sih Bun, bisa memadupadankan yang resmi, songket resmi kan tahu nih kaku ya, tiba-tiba Bunda padukan dengan blus apa, jadi semua enak itu banget gitu. Sesuai dengan minat dan kita lihat situasi sekarang. Situasi COVID ini kan yang baju mahal tidak mungkin istilahnya keluar terus kan. Nah jadi saya combine baju songket itu dengan bahan, ada istilah saya sebut tuh bahan Arab. Bahan Arab itu dia kayak gini, ini kan baju dari Arab nih. Kebetulan saya tuh punya ada langganan jual bahannya, saya pesen. Nah saya kombinasi sama songket, alhamdulillah disambut bagus sama ini konsumen. Sama kalau jemputan kayak gitu nih kan, saya kombinasi kayak baju yang itu saya kombinasi dengan tile, jadi jemputannya dikit aja. Karena sekarang kan orang monoton jual baju jemputan semuanya jemputan. Kan bosan kan. Makanya saya desain, saya bikin ada bordir-bordirnya gitu dikit, jadi biar lain daripada yang lain dan juga harganya terjangkau. Mulai dari berapa sih harganya? Kalau jemputan mulai dari 2.500.000 sampai 500.000, 200.000. Kalau jemputan, kalau yang lain Bun, bahan-bahan yang kayak tadi Henny bilang perpaduan. Kalau baju kayak bahan Arab ya, bahan Arab kan memang lebih tinggi harganya, tapi alhamdulillah minatnya banyak. Paling saya itu netnya di 2 juta. Itu untuk pesta. Punya pengalaman dulu kan selama berkecimpung di dunia fashion ya? Pasti. Ceritain dong. Namanya hidup ya. Ada suka, ada dukanya. Ada yang seneng, ada yang enggak. Ada yang suka lihat kita sukses, ada yang enggak senang. Kalau saya pribadi saya selalu berusaha sama Allah. Saya berserah sama Allah. Terserah orang mau menjatuhkan saya tetap senyum aja. Kan sering dibilangin baju saya desainnya abal-abal, songket saya abal-abal, tapi alhamdulillah yang belinya merasa puas. Pernah nggak desain Bunda tuh dicuri atau sama desainer lain, atau misalnya orang-orang umum lah, bukannya desainer tapi itu kan sudah lumrah ya Hen, cuman kita kan nggak perlu mau marah, santai aja. Karena kayak gini, semakin majunya dunia fashion, semakin banyak orang istilahnya pengen dengan desain kita, harganya tidak terjangkau nih. Ada masalah istilahnya orang mau beli uangnya nggak cukup nih, tapi dia mau pengen mengikuti modelnya. Kalau saya mah nggak apa-apa, saya dapat pahala kok. Iya, saya pernah kan saya temui waktu itu kan koleksi Bunda itu ada yang niru persis ya kayaknya ya, tapi harganya jauh banget kebanting lah kasarnya Bunda itu. Bunda nyikapinya santai aja Bunda. Nggak apa-apa, nggak perlu marah karena rezeki sudah jatuh sama Allah. Bagus banget, keren. Puasanya double pahala. Oke, nah Bun, apa nih Bun? Apa sih obsesi Bunda yang belum tercapai nih untuk ke depan? Apa misalnya pengen punya butik banyak diperlebar atau apalah? Kalau yang namanya keinginan itu banyak ya kan, go internasional, istilahnya buka butik di mana-mana. Cuman kan mungkin kata Allah ini dulu. Jadi kita jalanin yang ada, kita nikmatin. Kalau saya yang penting kita bisa berbagi. Usaha itu, uang kita itu banyak yang punya.
sebagian harta kita tuh banyak yang punya, bukan kita aja. Gimana sih Bunda bagi waktu nih dengan profesi Bunda sebagai desainer kondang dan keluarga? Ya karena itu kan yang berat ya, Iya. sebenarnya berat karena semuanya itu wajib, suami harus diurus, anak harus diurus, cuman kita kasih waktu, kita kan punya waktu. Habis subuh itu kan kita ada waktu tuh, habis subuh langsung ke dapur Bu. Nah kita urus dulu makan anak-anak sama suami sarapan, sudah jam 8 suami berangkat ke toko, kita baru masuk butik, baru ngurusin butik. Yang penting yang kewajiban sudah, kan kita nyari nafkah kan nolong, bukan wajib. Iya. Nolong. Nah, nolong itu berarti yang wajibnya ada, yaitu ngurus anak sama suami. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik. Keluarga, karir, Suami. jalan ya dengan baik ya. Oke. Bun, kalau Iya. profesi apa penghargaan ini pasti udah banyak banget ya Bun ya. Jadi ikut menyelenggarakan fashion show juga ke daerah. Bisa diceritain nggak sih Bun prestasi apa yang sudah Bunda raih nih Bun? Aku sambil minum ya. Silakan. Aus ya. Alhamdulillah sih Mbak Hen, dari tahun kedua saya buka butik, saya dapat penghargaan dari Ibu Lydia, Ikatan Isi Dokter ya. Ada beberapa dari Bank Mandiri, pernah acara saya dikasih piagam Oh, sama ya. trofi. Harusnya dikeluarin ya ini tadi ya. Ditaruh di sini. Bisa juga lihat ya ini dari itu yang biru dari ulang tahun Polwan, saya diundang untuk isi acara. Pernah di Pegadaian ya, yang kita bersama ya, dikasih penghargaan dari sana karena saya mengisi acara di Pegadaian. Acara apa ya kemarin ya, saya lupa ya. Pokoknya acara sama UMKM. Iya, itu. betul. Pas kita juga ngisi acaranya. Tapi yang terbaru nih Pegadaian Pak Joko kemarin ngasih apa? Oh iya, yang baru ini saya diunggulkan jadi mitra unggulan Pegadaian. Jadi kemarin tim dari Pegadaian kesini kan, mereka mengunggulkan rumah butik ini jadi mitra mereka gitu. Alhamdulillah nanti saya dikasih hadiah berupa mesin jahit. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima ya, kasih Bunda. malah Pegadaian ya, ya. dipelopori sama Pak Joko, Mbak Debi. Hai, Mbak Debi. Mbak Debi, Bunda Debi ya. Iya. Siapa satu lagi yang suka kita ini, yang kecil cantik? Marahmah. Nah, sama Mbak Rahma. Awalnya saya kenal sama Pegadaian dari Mbak Heni, dikenalin sama Ibu Debi. Alhamdulillah setelah kenal mereka berkembanglah semua yang Tapi yang Pegadaian. pasti Radar Palembang juga support. Iya, loh. itu yang terutama. Radar Palembang nih. Semenjak kenal sama Radar Palembang, nama Bunda mulai karena ini si Inya si Mbak Henia selalu mensupport saya, promosiin rumah butik Eni ya. Setiap saya show juga pasti ada dia di samping saya. Karena memang saya lihat juga Bunda kan punya potensi yang besar. Iya, Dan juga bisa mengangkat tadi yang saya bilang perannya untuk kain-kain tradisional khas Palembang, terus juga bisa menggandeng UMKM untuk maju bersama ya Bun ya. Terus kalau untuk keluar kota kemana Bun pernah? Ke Makassar sudah 5 kali. Jauh ya Bun ya? Iya, tapi alhamdulillah sih di Makassar itu sambutannya bagus banget dengan baju-baju khas Palembang ya, karena songket Palembang kan bukannya kita sombong, yang paling bagus lah gitu, paling bagus karena apalagi kita kan bisa desain sendiri motifnya, tapi tetap dengan koridornya khas kita songket gitu. Karena makanya songket itu baru sekarang kan banyak macam, ada motif rebung ini, ada yang limar, ada yang songket antik gitu kan, semuanya bisa jadi tas gitu. Kalau di Palembang Fashion Week saya kalau nggak salah sudah 5 kali.
Baik kali ya. Alhamdulillah setelah kita habis show, besoknya keluar koran radar kan, tambah itu apa pesenannya. Alhamdulillah lah pokoknya Saling saya bantu Bun, kita juga bantu promosi ya. Iya. Bun, ya. Gitu makanya jadi seperti ini Iya. ya, karena kita saling support, semuanya saling menguntungkan gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk yang ke depan nih Bun, ini kan pandemi Bun, mungkin ada sedikit penurunan ya Bun ya. Nah, tapi berkarya tetap dong. Untuk ke depan, Fortune itu apa nih rancangan yang terbaru yang akan Bunda keluarkan? Oh ya, memang sekarang saya lagi desain baju dari longket. Loket itu belum songket. Ya, saya Aku tahu ya. baju kemeja sama baju cewek. Kalau saya kan di itu paling laku kalau baju longket itu namanya model pangkat. Kalau model pangkat memang benar-benar belum ada yang ngikutin ya, karena memang banyak makan bahan dan mahal. Nah kalau yang kedepannya lagi saya bikin baju jemputan, saya kombinasi sama bahan tile sama bahan batik. Ini saya lagi desain, insya Allah sih bulan depan, tapi harganya terjangkau. Itu keinginannya juga ada cita-citanya sih, rencana saya mau buka butik suatu tempat, tapi Masih di Palembang? iya, cuman belum bisa ngasih tahu tempatnya di mana karena belum deal kan. Ada juga rencana mau buka di Bengkulu, mau buka apa, Jembatan sayap ke Bengkulu ya Bun ya. doakan ya. Kalau pasaran di Bengkulu emang songket ini Alhamdulillah sih saya banyak pesanan ibu-ibu pejabat sana ya, Bengkulu, Teluk, ya. Tinggal. Bun, Bunda ini kan sukses. Bisa nggak Bunda memberikan semacam ketua sih, kalau ketua tua banget ya kayaknya, yang misalnya saran atau sekedar ajakan buat UMKM nih, atau yang perancang busana yang baru terjun ke dunia fashion yang tetap di musim pandemi ini, di masa pandemi ini mereka biar tetap semangat untuk tetap berkarya. Tuh. Kan pernah aku ceritain waktu kita wawancara pas waktu Fashion Week ini kan banyak nih pemula yang ikut fashion show. Kita itu harus kerjasama, harus saling mendukung. Makanya aku sering bilang sama teman-teman, ayo kita jualan, mana baju-baju mereka yang istilahnya kurang jalan, ayo bawa sini kita saling bantu. Kalau kita jalan sendiri tidak bisa lah. Memang bisa. Kalau kita jalan sendiri, kalau kita egois tuh bisa. Kalau bisa tuh kita saling tolong. Saling tolongnya gimana? Ini nih pemula nih. Kalau pemula pasti dia belum banyak penggemar nih. Bagaimana caranya desain mereka bisa terjual? Kita ikutin promosiin dia di IG kita, atau mereka bisa titip di butik kita. Kalau saya mau welcome. Saya bilang sama teman-teman, saya kan di Icon terus. Karena katanya di Icon mahal lah segala macem. Ya oke, ayo titip sama saya. Nanti kita bisa bagi hasil biar jalan. Tapi Bunda nggak ngerasa bersaing ya kompetitor Enggak. gitu? Oh enggak ya? Karena kayak gini, kita bersaing itu secara sehat, Hen. Jangan takut, usaha itu jangan takut disaingi. Semakin banyak saingan semakin bagus. Orang banyak pilihan. Yang penting kita jaga kualitas dan cara kita menghadapi langganan-langganan dan konsumen kita. Jangan sampai kalah. Kenapa kita harus takut? Kalau Bunda nggak ada takut, saya cuma takut sama Allah. Nah, kalau kita mau maju, jangan ada iri. Kalau iri itu yang membuat kita selalu kurang, selalu merasa wah aku lebih dari orang lain. Karena kan yang lebih hebat tuh banyak. Iya pasti. Kita belajar aja ya, orang yang sudah banyak pengalaman ini kita belajar. Saya alhamdulillah sih, saya ke Medan, saya dapat teman-teman di Medan ya. Mereka mau, oh Bunda ini bagus, boleh saya jual Bunda di butik saya, boleh silakan. Sampai segitunya Bunda ya? Iya karena silaturahmi. Oh.
Jadi Bunda tidak keberatan sama sekali ya. Ini yang menurut aku sih benar-benar pebisnis sejati sih Bun. Ya tidak takut kalah saing dan percaya bahwa rezeki itu pasti ada di tangan masing-masing gitu loh. Iya, karena rezekinya udah diatur sama Allah. Iya betul, bagus banget, keren banget. Dan ini yang bisa dicontoh oleh desainer-desainer pemula ya Bun ya, bahwa jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa tersaingin karena memang saling bergandeng tangan ya Bun. Iya, ya. kalau kita mau sukses, ayo kita sama-sama. Itu kan selalu dibilangin sama Pak Sandi Uno kan. Bisnis, kalau bisnis itu kalau kita egois, kalau kita ada iri yang ada di sini, kita tidak bakal maju. Apalagi kalau kita merasa diri kita paling hebat, diri kita paling bagus. Kan yang paling hebat Allah, kan kita. Betul. Kita belajar aja dari orang-orang yang sudah kayak Ipan Gunawan, Iya. Kayak si Sesa, kan sekarang ada di Palembang. Itu kan namanya sudah, ini dia orangnya sangat sederhana. Dia tidak takut. Yang lucunya ya, dia promosiin orang lain tuh udah tanpa beban loh. Padahal kalau kita kan nyebut nama si Sesa Ted, itu kan namanya kompetitor, tapi logowo banget ya. Ya kan memang itulah adanya Iya, kan. betul. Saya juga banyak belajar dari Dian Pelangi. Dia Pelangi yang orang paling Kita belajar dari ya. sukses mereka. Iya, betul. Dia nggak pernah ngotot, oh orang ngikutin baju dia, enggak kan? Kenapa kita harus marah-marah? Nggak menyelesaikan masalah. Yang ada orang malah benci sama kita. Betul. Kalau saya ada orang yang benci sama saya, nggak apa-apa. Menarik. Mungkin saya senyum. Menarik banget ya obrolan kita nih, bisa jadi contoh baik bukan bagi desainer pemula ya, tapi bagi semua orang, bagi pebisnis pemula juga bisa mencontoh dari Bunda Emi. Ngomong-ngomong namanya Helmi loh. Tapi memang namanya cowok ya Bun. Ternyata nama itu yang bikin rezeki. Iya, amin. Keren ya. Bun, makasih banyak Bun buat waktunya Sama-sama. Bun, buat jamuannya Udah juga juga. hari ini ya. Udah berbincang-bincang. Oke, kita balik lagi nih nanti episode selanjutnya dengan tokoh yang lain, masih di Storyline Radar Palembang Official. Assalamualaikum.